Halo sis dan bro, Caimin bikin Partai Nasdem nggak nyaman nih. Pernyataannya saat kampanye di Kudus, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Desember lalu seperti menyerang Nasdem dari belakang. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh iya, hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Imin lagi. Jadi calon wakil presiden kok bikin statement yang enggak aja lo, Min. Waduh, lo bilang alat perang itu nggak begitu penting, lebih penting alat pertanian. Gimana sih lo? Kofifa dukung Prabowo Gibran, Caimin meragukan ke-NU-annya. Guys, pertarungan antar kandidat dalam pemilihan presiden 2024, khususnya di Jawa Timur semakin ketat. Karena Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, resmi bergabung ke tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Bu Kofifa ini adalah sosok yang sangat berpengaruh dan disegani di Jawa Timur. Beliau juga memiliki latar belakang yang kuat dalam politik Indonesia. Pernah menjadi anggota DPR RI, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 7 DPR RI. Orang NU itu punya kaidah fikih. Ya kan, idajtama al halal wal haram gulliba bil haram. Oh, itu selalu kaidah fikihnya orang NU. Kalau dicampur barang yang halal dan barang yang haram, ya kan, itu selalu dimenangkan oleh barang yang haram. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Capres dan juga Cawapres 01 ya. Di sini baru-baru ini kita mendapatkan sebuah informasi baik di media sosial maupun di media elektronik bahwa Ibu Kofifa Indar Parawansa setelah pulang dari umroh, beliau memutuskan untuk bergabung dan memilih mendukung paslon 02 yakni Prabowo Gibran. Menanggapi hal ini, Cak Imin berkomentar bahwa orang yang tidak memilih paslon 01 atau pasangan Amin itu perlu atau patut dipertanyakan ke-NU-annya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Ibu Kofifa juga merupakan salah satu kader NU. Tentunya hal ini ya secara tidak langsung dilemparkan atau ditunjukkan untuk Ibu Kofifa Indar Parawansa. Tetapi tentunya juga Ibu Kofifa memilih untuk mendukung paslon 02 tentunya juga punya alasan. Namun hal tersebut direaksi negatif oleh seorang Cak Imin. Dan juga pada kesempatan video kali ini kita akan mendengarkan bersama komentar dari para netizen terkait paslon 01 ini. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ungkapkan, yang mereka nyatakan di publik, semuanya ternyata akhirnya diresponi oleh para netizen. Tentunya komentar itu bervariasi ya. Ada yang sedikit kocak, ada yang memang sesuai sasaran, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, diharapkan kepada sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video-video selengkapnya. Halo sis dan bro, Caimin bikin Partai Nasdem nggak nyaman nih. Pernyataannya saat kampanye di Kudus, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Desember lalu seperti menyerang Nasdem dari belakang. Caimin nyinggung-nyinggung soal kasus korupsi BTS 4G. Katanya gara-gara proyek BTS 4G dikorupsi, UMKM jadi sulit memasarkan produknya lewat internet. Perkataan Caimin ini emang bener sih dan cukup telak. Masalahnya, yang jadi tersangka utama korupsi BTS 4G ini berasal dari Partai Nasdem, yaitu mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Sayangnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Khoiri, tak mau memberikan tanggapan pernyataan Caimin ini. Apa sebenarnya Nasdem?
dah jatuh tertimpa tangga pula. Nasdem belakangan emang lagi terpuruk. Selain Johnny G. Plate, kader Nasdem yang lain yaitu Syahrul Yassin Limpo juga jadi tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Sis dan bro, pernyataan Caimin mengingatkan kita pada dampak korupsi. Korupsi tak hanya menghambat pembangunan dan merugikan UMKM, tapi juga bikin rakyat sengsara. Bayangin aja, kerugian negara akibat korupsi ini mencapai puluhan triliun rupiah loh. Mirisnya lagi, upaya pencegahan dan penindakan korupsi sama sekali tak membuat koruptor jera. Sis dan bro, pernyataan Caimin ini juga pengingat bagi kita semua untuk hati-hati memilih di pemilu yang sudah di depan mata. Lihat rekam jejak partai dan wakil rakyat yang bakal kita pilih. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Korupsi adalah musuh bersama, dan ini bakal jadi agenda penting PSI di Senayan nanti. PSI menang, koruptor puyeng. Salam solidaritas. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN, tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Apa reaksi TKN setelah mendengar itu? Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai Sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU Pusat dan mungkin besok baru akan diumumkan oleh TKN oleh Sekretaris. Itu mah TKN yang melakukan itu. Maksudnya untuk yang misalkan itu harus cuti. Masya Allah, aturan ilang wisono sih. Saman woco dewi, saman woco. Kalau saman tidak sempat baca tak share. Artinya Ibu sudah siap untuk langsung terjun untuk kampanye 02 ya, Bu ya? Untuk Pak Prabowo. Insya Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh. Sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas. Saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Padahal kader PKB, Khofifah Indar Parawansa malah dukung Prabowo Gibran. Kok bisa? Dan hola amigos, gigih di sini. Formasi dukungan untuk paslon 02 makin gemuk setelah ketambahan Khofifah. Kalian termasuk yang nyangka nggak sih kalau Gubernur Jawa Timur itu merapat ke paslon 02? Gini, secara garis keorganisasian dan kepartaian, Khofifah itu logisnya ya join dukung paslon Amin. Kenapa? Pertama, Khofifah itu aktivis NU. Pernah jadi ketum IPNU, pernah jadi ketum PMII cabang Surabaya, pernah jadi ketum PP Muslimat NU. Keren kan? Dan kedua, ya udah jadi anggapan umum gitu kalau kendaraan politik NU itu PKB. Walaupun nggak sedikit juga yang menolak PKB bukan sebagai representasi perjuangan politik masyarakat Nahdien. Tapi kenyataannya, basis suara NU itu larinya kebanyakan ke PKB. Dan Khofifah ini juga statusnya masih sebagai kader PKB, partai yang sekarang itu dipimpin Caimin. Kan harusnya dukung 01 ya. Terus kenapa bisa jadi dukung 02? Lah itu kan hak politiknya bang. Nah iya maksudku gini, nggak ngagetin juga sebenarnya kalau sepulang dari umroh Khofifah gabung Prabowo Gibran dan bilang tuh siap bantu jadi juru kampanye. Pernah diisukan dulu bakal jadi cawapres Pak Prabowo. Dan lagi nih, ya hubungan politik Khofifah dan PKB itu mulai kendor di tahun 2019-an lah. Meskipun masih tercatat sekali lagi sebagai kader, waktu maju sebagai Pilgub Jatim itu PKB malah nggak dukung Khofifah, malah dukung paslon lain gitu. Ya biasalah ya, namanya juga politik. Kayaknya itu kan kepentingan. Apa kepentingannya? Itu juga sih yang kadang membuat politik kita itu sulit dirasionalisasikan. Atau lebih tepatnya kita aja sih yang belum punya akses ke aktor-aktor politik itu, sehingga cuma bisa terpapar dan menyerap info-info mentahan gitu.
sehingga cara kita membaca politik itu masih belum canggih gitu. Dan gitu ya, nggak usah sampai heran jadi kalau Hovifah merapat ke paslon 02 lah, padahal gue sendiri yang bikin heran kan. Nah, jadi yang menarik itu sebenarnya adalah yang bakal kita lihat ke depannya itu, yang menjadi pertanyaan, gimana nih, apakah bergabungnya Hovifah ke Prabowo Gibran akan menggembosi suara PKB di Jatim? Coba tulis dulu di kolom komentar. Secara nih, PKB di Jatim itu kuat kan, dan menarik nih buat lihat sekitar 31 juta DPT untuk Pilpres 2024 ini bakal milih paslon mana warga masyarakat Jatim. Ada nggak di sini yang warga masyarakat Jatim? Kira-kira kalian dukung siapa? Apakah Anies Muhaimin, atau seperti dukungannya Hovifah ke Prabowo Gibran, atau malah ke Ganjar Mahfud? Tapi siapapun pilihan kalian, tetap nggak boleh berantem. Yang boleh itu ya follow akun ini. Itu dia. Pokoknya coba di follow ya akun ini, orang-orang baik. Gracias. Hovifah dukung Prabowo Gibran, Caimin meragukan ke-NU-annya. Guys, pertarungan antar kandidat dalam pemilihan presiden 2024, khususnya di Jawa Timur semakin ketat, karena Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi bergabung ke tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Bu Khofifah ini adalah sosok yang sangat berpengaruh dan disegani di Jawa Timur. Beliau juga memiliki latar belakang yang kuat dalam politik Indonesia, pernah menjadi anggota DPR RI, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 7 DPR RI, dan pernah juga menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Dan seperti yang kita ketahui, Bu Khofifah adalah tokoh penting NU. Beliau adalah Ketua Umum Muslimat NU yang menjabat sudah 4 periode. Jadi ketokohan beliau gak perlu diragukan lagi. Nah, di lain kesempatan, calon wakil presiden nomor urut 1 Caimin justru meragukan ke-NU-annya Bu Khofifah. Karena menurut Caimin, setiap orang yang berideologi NU pasti mendukungnya dan Anies Baswedan. Oh ya, sehari sebelumnya Caimin juga sempat mengatakan warga NU yang tak mendukung Amin di Pilpres 2024 kebangetan. Caimin mengatakan dirinya merupakan kader asli NU, sehingga merasa patut dipilih oleh keluarga besar NU. Jadi menurut gue sih, komentar Caimin itu adalah bentuk kecemasan aja. Cemas sama pengaruh Bu Khofifah terhadap perolehan suara Prabowo Gibran di Jawa Timur. Jadi Caimin pun berusaha membuat opini bahwa orang yang berideologi NU pasti mendukungnya. Bagaimana menurutmu? Orang NU itu punya kaidah fikih, ya kan, idajtama'al halal wal haram gulliba bil haram. Itu selalu kaidah fikihnya orang NU. Kalau dicampur barang yang halal dan barang yang haram, ya kan, itu selalu dimenangkan oleh barang yang haram. Ini kan koalisi Amin kan dicampur menurut orang NU antara PKB dan partai tertentu yang di mata orang NU itu sulit untuk diterima. Nah, berarti JDC sudah ada keyakinan teman-teman NU. Saya udah keliling NU di Jawa Timur. Sulit rasa-rasanya bisa menerima secara utuh dengan pasangan tersebut. Saya nggak mau sebut. Caimin, rakyat berideologi NU pasti pilih Amin. Mana bisa. Justru saya meragukan ke-NU-an orang yang memilih Amin itu. Karena dasar-dasar rakyat NU memilih calon pemimpin itu yang pertama, satu kiblat, satu umat Nabi Muhammad, ya kan? Yang kedua itu amanah. Apakah Anies Baswedan itu amanah di Jakarta? Enggak. Siapa yang bilang Anies Baswedan itu amanah di Jakarta? Coba, saya pengen tahu orang yang bilang Anies Baswedan itu amanah di Jakarta. Enggak amanah dia itu orangnya. Nih kan? Janji tidak akan menggusur, ujung-ujungnya dia menggusur. Apakah itu yang disebut amanah? Siapa yang bilang amanah? Ketik di kolom komentar itu. Jadi jangan bawa-bawa NU. Rakyat NU itu cerdas. Contoh seperti Pak Prabowo, berbuat dulu biarkan publik yang menilai. Ya kan? Dia menolong TKI Yordania, TKW yang kena hukuman mati, membantu Palestina. Berbuat dulu biarkan publik yang menilai. Bukannya akan bila saya menang saya akan ini, akan itu, akan ini. Alah, di Jakarta aja nggak amanah, gimana mau jadi presiden? Tuh. NU jelas-jelas memilih Prabowo Gibran yang amanah. Tulis di kolom komentar kalau memang Anies itu amanah. Apakah janji tidak akan menggusur, ujung-ujungnya menggusur? Apakah begitu yang disebut amanah? Jadi jangan suka memutarbalikkan ini fakta. Oke? Cek di Google, cek rekam jejak. NKRI harga mati. Loh, jelas-jelas kata Amin ini kan kata-katanya surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Harusnya Anda ingat kepada Allah, lupa dunia, lupa kekuasaan. Lah kok sekarang jargon amin ini digawe kampanye lho. Sampai ini waras kok gak? Harusnya ulama itu
menasehati, ojo menggunakan kata-kata amin. Itu nanti orang kalau sholat nggak khusyuk dia. Ini ndak bagus ya. Ambil guyung-guyung ben. Keserupane gak jelas ya. Kuntum tastahziun. Anda mengolok-olok itu namanya. Aku menang wae. Jawa Timur ini barometer penentu dari kemenangan Amin 2024. Dari survei-survei yang semula kita dianggap rendah, alhamdulillah survei secara nasional 3 calon ini sudah imbang dan tinggal menentukan siapa pemenangnya 14 Februari yang akan datang. Insya Allah Jawa Timur amin menang mutlak pada 14 Februari yang akan datang. Amin. Hasil survei ketiga calon imbang. Imbang dari mananya, Cak? Secara nasional di seluruh lembaga survei, hasil survei nomor 1 itu Prabowo Gibran. Hasil survei nomor 2 dan 3 itu kejar-kejaran antara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Terutama juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu nomor 1 tertinggi tetap Prabowo Gibran. Nomor 2 Ganjar Mahfud. Nomor 3 Anies Muhaimin. Itu loh, Cak. Terus Caca ini pakai data surveinya dari siapa? Lembaga surveinya siapa? Hah? Ya enggak apa-apalah. Namanya Caimin dan Pak Anies ini kan pengen menang. Jadi memberikan semangat kepada para pendukungnya itu wajib. Biar para pendukungnya itu percaya diri kalau Anies Muhaimin bakal menang. Ya enggak apa-apa. Ya saya doakan Anies Muhaimin menang. Terus Pak Ganjar Mahfud menang. Terus Prabowo Gibran juga menang. Ya, amin. Viral Prabowo memeluk kucing hingga kucing itu nyaman di pelukan Prabowo, yang mana kucing itu diambil dari penonton di tengah-tengah kampanye. Ini membuat simpati publik, terutama para pecinta kucing dan para pecinta binatang. Nah, kita sebagai pendukung Pak Anies jangan mau kalah. Pak Anies juga cinta binatang. Nanti kalau Pak Anies kampanye, tolong siapapun yang punya onta bawa ketika Pak Anies kampanye, biar ontanya nanti diambil ke atas panggung dan dipeluk oleh Pak Anies. Kita jangan mau kalah, karena Pak Anies juga cinta hewan, terutama hewan Arab, yaitu onta. Jangan lupa ya, nanti bawa onta biar dipeluk sama Pak Anies di panggung. Siap? Imin lagi. Jadi calon wakil presiden kok bikin statement yang enggak aja lo, Min. Waduh, lo bilang alat perang itu enggak begitu penting, lebih penting alat pertanian. Gimana sih lo? Lo mikir dong. Gua jelasin ya, gua ajarin ya. Tugasnya TNI itu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu perangkat alatnya ya alat perang. Alat perang itu penting, kalau perlu yang canggih-canggih, Min. Paham nggak lo, Min? Emang mau pakai alat lo selepat-selepet. Gimana sih, Min? Wah, lucu bener ya, tapi nggak apa-apa lah. Lo memang lucu, nggak mungkin kok lo jadi. Percaya deh sama gua. Anggap aja pernyataan lo dagelan, lucu gitu ya. Oke. Yang digundul itu rambut, bukan hutan. Dicukur itu untuk kerapian, bukan untuk merusak lingkungan. Gak bahaya, Cak. Karep-karep ngono, Gus. Ketika kita ketemu mertua baru saya itu Surya Paloh maksudnya. Mertua lama Pak Jokowi. Jadi ketika ketemu kepancing juga kan. Ketika ketemu Pak Surya Paloh tanggal 28 Agustus
ini koalisi kami mau bubar nih, Min. Kami ingin alternatif nih. Kamu mau nggak gabung sama kita? Terus jadi apa saya di situ? Ya cawapres lah, dia bilang gitu kan. Kalau capres boleh nggak? Masih nawar. Saya nawar. Masih nawar. Saya nawar. Kan Anies bukan partai, saya bilang. Marah-marah Bang Surya. Lu dikasih hati minta rempel lo, katanya gitu. Terus ya sudah, akhirnya saya mau. Tapi syaratnya satu, kamu harus terima istilah perubahan. Koalisi perubahan. Saya tolak. Enggak, saya minta waktu 2 hari. Saya tidak setuju perubahan. Minta waktu 2 hari itu untuk menerima jabatan cawapres apa koalisi, nama koalisi? Nama koalisi. Oh, nama. Jadi cawapresnya udah mau. Cawapres sudah mau lah. Ya terpaksa daripada jomblo kan. Mending dapat jodoh daripada jomblo ini. Ini orang gadek tenan Gus. Oh memang proses awalnya seorang gadek blas. Piye iki? Yo apa Indonesia iki engko? Awale wis kaya ngono lho. Semuanya padha karo cilik aku ndike nonton wayang karo kancaku engko tuku godrel apa tuku kaluco. Ah godrel wae, kaluco lah. Godrel, kaluco. Nonton wayang enak karo tuku godrel, engko karo disisili nonton wayang wis persis kaya ngono kuwi iki, Gus. Ha ngurus Indonesia lho. Negara buadene ngene kok proses awal wis gojek-gojekan ngono wis lah. Pantese memang dadi tim hore wae, Gus. Tim hore wis ngono ndang mara nang ngene Mas wae. Mara nang ngene Mas Gibran, wis Mas. Aku dadi banyol-banyolan wae. Suarane nggo sampean wae lah. Memang sing nyiapke tenan untuk mimpin Indonesia ya sampean Mas ngono. Iya to. Liati kecilmu ngono to, Gus. Wis mbok anu wae, hidup-hidup ge pengalaman karo ge gojek-gojekan gen ra mumet malang. Melu timu sing sebelah kono isine urung gawe mumet wae. Bener gojek kono. Sisan kalah kok mumet nyopol. Sing penting apa ketua umum partai wis nyalon wakil presiden, capaian tertinggi. Lainnya urung tentu iso ya Gus ya. Hebat ya guys. Pokoke gojeki terus wae ngene iki. Ana gek sowan. Mas Gibran, selamat. Anda memang yang layak untuk mimpin Indonesia ini. Prabowo Gibran. Gibran sak dadine, Gibran sak pole, bolone mase. Prabowo Gibran menang 1 putaran. Setuju ya Gus? Nah gitu Gus. Mantap. 5 tahun jadi Menhan gak ngapa-ngapain? Waduh, sini kita kasih paham. Padahal kalau mau dicari, banyak banget loh yang udah dilakuin. Misalnya nih, Pak Prabowo berhasil memodernisasi alutsista TNI melalui pembelian alutsista seperti kendaraan tempur, kendaraan taktis, helikopter, kapal perang, kapal selam, pesawat dan helikopter angkutan berat hingga pesawat tempur. Lengkap pokoknya. Lewat program modernisasi alutsista ini, Pak Prabowo juga ingin memperkuat industri pertahanan tanah air. Karena banyak dari alutsista tersebut yang diproduksi oleh perusahaan lokal seperti PT Pindad atau PTDI. Tapi nggak cuma soal persenjataan aja. Kemenhan di zaman Pak Prabowo juga berhasil memperkuat institusi pendidikan pertahanan, seperti membangun cabang-cabang baru SMA Taruna Nusantara, membuka 4 fakultas baru di Universitas Pertahanan, hingga membangun Politeknik Pertahanan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Nah, bersama Unhan, Prabowo juga telah membentuk Satgas Air Bersih agar daerah-daerah yang selama ini dilanda kekeringan bisa mendapatkan fasilitas air bersih secara mudah. Nah, hingga saat ini udah ada lebih dari 154 sumur bor dan fasilitas penyaluran air bersih yang udah dibangun. Dengan semua capaian tersebut, Kemenhan tetap berhasil dapat status WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan tahun 2022 lalu. Jadi yakin nih 5 tahun gak ngapa-ngapain. Mas Anies menceritakan kisah keberhasilan yang menjadi gubernur DKI. Mas Ganjar membanggakan kinerjanya sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan Pak Prabowo membanggakan kinerja Pak Jokowi. Ya. Mereka mentertawakan lantaran Prabowo membanggakan kinerja Jokowi. Dalam gaya bahasa disebut dengan majas, menyebutkan sebagian sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Contohnya ketika Prabowo mengatakan saya telah menangkap mata-mata musuh. Apakah yang ditangkap mata? Tentu tidak. Yang ditangkap adalah orang. Mata mewakili dari keseluruhan tubuh. Ketika Prabowo menyebutkan kinerja Jokowi,
maka yang dimaksudkan juga kinerja pemerintahan yang di dalamnya ada menteri-menteri, di mana salah satu menterinya adalah Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Menhan, di samping mendapatkan penghargaan sebagai tokoh peneguh kedaulatan negara, mendapatkan penghargaan penanganan dalam masa krisis, dan kontribusinya dalam membangun pertahanan, beliau juga mendapatkan penghargaan dari negara tetangga yang memberikannya penghargaan militer tertinggi. Bicara tentang prestasi, maka tidak apple to apple jika membandingkan kinerja Prabowo sebagai militer dengan mereka. Sebagai gubernur tentunya mereka belum pernah memimpin pasukan. Sebagai gubernur tentunya mereka belum pernah bernegosiasi dengan musuh untuk membebaskan para sandera. Sebagai gubernur tentunya mereka belum pernah membuat negara lain segan dengan Indonesia lantaran pertahanannya. Jika ingin membandingkan prestasi gubernur, maka bandingkanlah dengan gubernur lain. Contohnya gubernur tetangganya DKI dan Jateng, di mana memiliki 555 penghargaan, ribuan pembangunan di desa, kecamatan, kota, dan kabupaten. Itu baru fair. Lalu kenapa Prabowo tidak menyebutkan langsung saja kinerjanya? Ini bicara etik, bukan hanya etika budaya di Indonesia, di mana keberadaan Kemenhan itu tidak lepas daripada wasilahnya Jokowi sebagai presiden. Lalu bagaimana dengan etika beragama? Jangan merasa diri mulia. Mungkin saja kenapa dukungan Prabowo dari hari ke hari semakin deras, karena Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan diri. Tatapan mata ini adalah tatapan ketulusan. Tatapan mata ini adalah tatapan bagaimana dia bisa menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk bisa berbakti kepada negara. Menghabiskan sisa hidupnya untuk memberikan yang terbaik kepada negara. Tidak ada ambisi di sana. Terjawab ya sudah ya, isu yang begitu kencang tentang Pak Prabowo, yang katanya Pak Prabowo itu otoriter, yang katanya Pak Prabowo itu pemarah, yang katanya Pak Prabowo itu emosian. Jika dia memang pemarah emosian seperti isu-isu yang selama ini kencang begitu disebarkan, pasti akan terpancing emosinya. Siapapun kalau berada di posisi yang seperti itu, ya, kalau dia punya karakter yang tidak baik, kalau dia punya karakter yang buruk, emosian, pasti akan terpancing. Karena emosi itu tidak bisa dibuat-buat, tapi itu refleks. Dan dari Pak Prabowo kita boleh banyak belajar bagaimana untuk bisa mengontrol diri, bagaimana untuk bisa bersabar, dan dari sini kelihatan integritas kita yang sebenarnya. Pada saat debat pertama, ya, pada saat debat pertama, di hari hanya saya makan sama beliau, terus ada yang lain juga lah, 1-2 orang. Kita bilang, Pak, ini debat kita mungkin mesti saling nyerang seperti ini. Dengan salah satu usulan kita waktu itu adalah, Pak, Bapak bisa sampaikan, itu kan masalah hukum kan, bahwa yang belum pernah dipanggil KPK itu hanya Bapak. Ini fakta loh. Yang lain sudah pernah KPK, ya kan? Paslon 1 pernah dipanggil, paslon 3 pernah dipanggil. Bapak sampaikan itu untuk beliau. Apa kata beliau? Jangan. Benar. Jangan. Aduh, kan gak enak sih nyerang-nyerang. Itu beliau. Itu beliau. Jadi, beliau tuh kelihatan orangnya keras, orang ini, tapi hatinya luar biasa. Ini beliau nggak mau menyerah. Terus kita, Bapak bisa sampaikan masalah IKTP. Ini kan fakta persidangan, ada kan dalam sidang? Ya itu kan suatu yang negatif tentang Ganjar ya. Ya enak saya. Itu makanya saya nggak pernah sharing ini nih. Ini baru sekali saya baru sharing. Jadi beliau tuh hatinya luar biasa. Orang yang kayaknya, oh beliau ini enggak. Beliau orangnya keras, tapi hatinya itu sesuatu yang, mohon maaf, mempermalukan orang, padahal itu fakta, itu pun beliau mau lakukan. Gitu. Itu pun beliau mau lakukan. Jadi yang ingin saya sampaikan, ya itulah yang the other side of beliau yang baik orang nggak tahu. Karena saya ini hari-hari sama beliau. Gitu. Nggak mau disuruh nyerang. Gitu.
kalau tidak milih Amin. Suara pasangan Anies. Ini lucu ya. Bagaimana dengan mudahnya seseorang menilai kedalaman ideologi, pemahaman ideologi orang lain hanya karena orang lain ini tidak mendukung dia. Lihat kan betapa cemasnya dirinya. Everything is not just about you, Cak. Orang lain punya hak untuk memilih. Apapun yang dipilih itu hak masing-masing orang. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video yang baru direaksi, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Dan juga jangan lupa jika video ini berkenan ataupun juga Anda tertarik dengan video yang direaksi, silakan di-share ke teman-teman Anda atau ke sahabat-sahabat Anda. Dan juga sekali lagi kami juga memberikan kesempatan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin merequest video apa lagi yang akan kita request, yang akan kita reaksi pada kesempatan yang akan datang. Silakan tulis di kolom komentar, ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas atensi atau perhatiannya. Dan sekali lagi subscribe itu gratis. Jadi silakan beri dukungan dengan tekan tombol subscribe. Terima kasih.